Sahabat, pernahkah Anda berada di titik paling gelap dalam hidup? Tidak punya uang sama sekali. HP berdering terus karena tagihan. Tidur tidak nyenyak karena hutang menumpuk. Kalau iya, jangan tinggalkan video ini. Karena di bulan Rajab, Allah membuka satu jalan pertolongan yang sangat halus namun dahsyat. Bukan lewat manusia, bukan lewat pinjaman, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat amalan surga yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, izinkan saya bertanya dengan sangat jujur hari ini. Apakah di antara kita ada yang tidur tapi tidak benar-benar tidur? Badan di kasur, mata terpejam, tapi pikiran berkelahi dengan hutang. Tagihan datang silih berganti, telepon berdering membuat jantung berdebar, dan setiap subuh kita bangun, bukan dengan rasa tenang, tapi dengan beban hidup yang terasa semakin berat. Kalau kondisi ini pernah Anda rasakan, maka video ini bukan kebetulan. Karena hari ini kita berada di bulan Rajab, bulan yang oleh para ulama disebut sebagai bulan menanam, bulan mengetuk pintu langit, bulan di mana doa orang yang terjepit sering Allah dahulukan. Saudara-saudaraku, Allah tidak pernah berkata, "Aku hanya menolong orang yang kaya." Tidak juga Allah berfirman, "Aku hanya mendengar doa orang yang tenang hidupnya." Justru dalam Al-Quran, Allah mendekat kepada hamba yang terdesak, kepada orang yang tidak punya apa-apa selain harapan. Dan tahukah Anda, waktu subuh adalah waktu di mana rezeki dibagi, doa naik tanpa antrian, dan malaikat turun membawa catatan nasib manusia hari itu. Karena itulah para wali dan ulama besar mengajarkan, jika hidup sedang buntu, jika hutang terasa menyesakkan dada, jangan lari ke manusia lebih dulu. Datanglah ke Allah setelah subuh. Hari ini, saya tidak akan menyampaikan motivasi kosong. Saya tidak akan menjual mimpi, tapi saya akan menyampaikan satu amalan zikir yang ringan di lisan, namun dahsyat pertolongannya. Amalan yang diajarkan para wali dan diamalkan oleh orang-orang yang benar-benar berserah diri. Tetaplah bersama kami, jangan di-skip. Karena bisa jadi, inilah jawaban Allah atas doa yang selama ini Anda bisikkan di sepertiga malam. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita, dan doa sahabat di kolom komentar, untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan, 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan untuk yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas kebaikan Anda. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, izinkan saya menceritakan kisah nyata tentang seorang jamaah yang hidupnya benar-benar berada di titik paling gelap. Beliau adalah seorang bapak sederhana. Usianya sudah di atas 50 tahun. Penghasilannya pas-pasan, sementara hutangnya menumpuk hingga ratusan juta rupiah. Setiap hari hidupnya tidak pernah tenang, tidur tidak nyenyak. Bangun subuh bukan dengan semangat, tapi dengan rasa takut dan cemas. Suatu hari beliau bercerita, "Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi untuk dimintai tolong. Semua pintu tertutup." Hingga akhirnya di bulan Rajab,
beliau mendengar satu nasihat dari seorang kiai sepuh. Kalau semua pintu manusia tertutup, jangan lupa, pintu Allah selalu terbuka setelah subuh. Beliau tidak diberi uang, tidak diberi jalan pintas, hanya diajarkan satu amalan zikir yang sangat sederhana. Setiap hari setelah sholat subuh, beliau duduk menghadap kiblat menangis dan membaca zikir itu dengan penuh keyakinan. Hari pertama, belum ada apa-apa. Hari ketiga, hatinya mulai tenang padahal hutang masih sama. Namun saudara-saudaraku, pada hari ketujuh datang sesuatu yang tidak pernah ia sangka. Seorang kerabat lama yang bertahun-tahun tidak pernah bertemu, tiba-tiba menghubungi beliau. Bukan untuk menagih, tapi menawarkan bantuan dan peluang usaha. Pelan-pelan, satu demi satu hutang mulai terbayar. Bukan dengan keajaiban instan, tapi dengan pertolongan Allah yang datang bertahap namun pasti. Dan kalimat yang paling menyentuh dari beliau adalah, "Sejak hari itu saya yakin, bukan zikirnya yang kaya, tapi Allah yang maha lembut. Asmanya Ya Latif." Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, sekarang dengarkan baik-baik bagian ini. Karena bukan sekadar dibaca, tetapi cara mengamalkannya lah yang menentukan terbukanya pertolongan Allah. Pertama, jangan anggap ini sebagai bacaan biasa. Ini adalah permohonan langsung seorang hamba yang lemah kepada Rabb-Nya. Waktu mengamalkannya tidak boleh sembarangan. Pilihlah waktu paling mahal dalam hidup seorang muslim, yaitu setelah salat subuh. Kenapa subuh? Karena di waktu inilah malaikat turun membawa catatan rezeki. Doa belum tercampur urusan dunia. Hati masih paling jujur di hadapan Allah. Setelah salam subuh, bacalah zikir dan doa ba'da salat seperti biasa. Jangan terburu-buru berdiri. Tetaplah duduk. Pastikan diri kita masih dalam keadaan suci. Duduk menghadap kiblat, HP disenyapkan. Hati dijauhkan dari niat main-main. Lalu niatkan di dalam hati, tidak perlu diucapkan. Ya Allah, aku mengamalkan zikir ini untuk meminta rezekimu, melunasi hutang-hutangku, dan memperbaiki hidupku. Setelah niat, tenangkan napas, tenangkan pikiran, dan hadirkan keyakinan bahwa Allah sedang melihat kita. Kemudian bacalah zikir ini. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Bacalah sebanyak 1000 kali. Tidak kurang, tidak lebih. Gunakan tasbih agar hati fokus, karena yang dicari bukan kecepatan, tapi kekhusyukan. Saudara-saudaraku, ketika membaca Ya Latif, rasakan bahwa kita sedang memanggil Allah yang maha lembut, yang mampu membuka jalan dari arah yang paling tidak kita duga. Setelah selesai 1000 kali, jangan langsung berdoa dulu. Lanjutkan dengan membaca ayat ini sebanyak 3 kali. Allahu latifun bi ibadi, yarzuqu may yasha, wa huwal qawiyyul aziz. Inilah ayat kunci pembuka rezeki. Setelah itu, angkat kedua tangan dan berdoalah dengan bahasa sendiri. Sebutkan jumlah hutang, kesulitan hidup, dan harapan yang selama ini kita pendam. Lakukan amalan ini setiap hari, tanpa putus, tanpa ragu, dan tanpa mendahului takdir Allah. Ingat, bukan kita yang mengatur kapan pertolongan datang, tapi Allah yang maha tahu waktu terbaiknya. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita semua harus ingat satu hal penting. Amalan ini bukan sihir, bukan jimat, dan bukan pula jaminan tanpa izin Allah. Ini hanyalah jalan ikhtiar seorang hamba yang lemah, yang mengetuk pintu langit dengan penuh harap. Jika hari ini hidup kita sempit, jika hutang terasa menyesakkan dada, jangan putus asa, karena Allah tidak pernah terlambat menolong hambanya. Allah hanya ingin melihat apakah kita tetap datang kepadanya atau menyerah di tengah jalan. Maka amalkanlah zikir ini dengan hati yang ikhlas, keyakinan penuh, dan kesabaran yang panjang. Serahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah, sebab Allah maha lembut dalam memberi, dan seringkali pertolongannya datang dari arah yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, melunasi hutang-hutang kita, dan mengganti kesempitan hidup dengan keberkahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.